Peradaban pra-Islam Romawi dan Persia. Peradaban dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan ajaran Allah. Pada masa pra-Islam, terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Dua kekuatan besar tersebut merupakan dua superpower dunia pada masa itu, sekaligus merupakan adik kuasa dunia. Peradaban Romawi. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih 10 abad. Bulan Mei 30 Masehi terjadi perpecahan dalam kerajaan Romawi yang berpusat di Roma, yaitu pecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Romawi Barat dengan ibu kota Roma dan kerajaan Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel. Dan Konstantinus Agung atau Kaisar Konstantin sebagai maharajanya. Keadaan negara ini menjelang datangnya Islam amat buruk. Sistem politiknya berdasarkan pemujaan terhadap bangsa dan tanah air Romawi. Mereka memandang bangsa lain sebagai budak yang harus melayani mereka. Di Mesir dan Syam, Romawi tak pernah berpikir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tapi hanya mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya atas tanah jajahannya itu. Singkatnya, setiap bangsa yang terjajah di bawah kekuasaan Romawi tak pernah merasa tentram. Perang saudara pun terjadi terus-menerus antara penganut Nasrani, yaitu antara kelompok Malkanisme dan Monofisisme. Pertumpahan darah, penghancuran, penyiksaan, penyekapan di bawah tanah, dan perampasan tak terelakkan lagi. Perpecahan, kegoncangan hebat, dan keruntuhan masyarakat mencapai puncaknya dalam kekuasaan Romawi Timur. Tingginya upeti membuat rakyat menderita. Keadaan ini sering memicu terjadinya pemberontakan. Dalam tahun 532 Masehi, telah gugur 30.000 orang di ibu kota. Sementara para hedonisme hidup bergelimang gemilang. Pada akhir abad 6 Romawi sudah mencapai titik terendah pemberontakan. Kondisi keberagaman Romawi. Perbedaan teologi antara sekte-sekte agama Nasrani telah mencabik-cabik keutuhan kerajaan besar ini. Pertikaian yang terjadi di antara mereka demikian besar. Perbedaan antara mazhab Ortodok dan Gereja Timur serta perbedaan antara mazhab Katolik dan Gereja Barat sangatlah tajam, sehingga menimbulkan peperangan dahsyat yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu manusia. Pertikaian teologi ini terus berlangsung, bahkan hingga zaman sekarang. Setiap sekte memiliki perbedaan dalam beberapa juz tertentu pada kitab suci mereka. Sebagaimana setiap sekte memiliki gereja sendiri-sendiri yang tidak mewajibkan anggota sekte lain melakukan ritual peribadatan di dalamnya. Misi akhlak Romawi. Imperium Romawi menderita degradasi moral yang sangat parah, disebabkan oleh lambatnya usia pernikahan karena harta kekayaan dalam jumlah besar hanya dimonopoli oleh segelintir orang yang berpengaruh. Sementara rakyat hidup dalam kondisi sangat miskin. Para pemuda pun tidak memiliki biaya untuk menikah, sehingga mereka mencari pelarian dengan berbuat zina dan menjalin hubungan-hubungan yang tidak jelas. Mereka juga lebih memilih untuk membujang daripada menikah.
Suap-menyuap menjadi prinsip utama dalam berinteraksi dengan pegawai negara demi menyelesaikan pekerjaan apapun atau untuk mendapat hak apapun. Tabiat mereka buas, dan ini tampak jelas baik dalam hiburan maupun peperangan mereka. Dalam berhibur, salah satu sarana hiburan mereka adalah mengadu para budak dengan binatang-binatang buas di dalam kandang yang terkunci. Para penguasa dan menteri-menteri asik menonton binatang-binatang buas itu memangsa budak-budak tersebut. Bahkan, orang-orang Romawi memerintahkan kaum Yahudi untuk membunuh anak-anak dan istri-istri mereka dengan tangan mereka sendiri. Kondisi sosial Romawi. Kerajaan mewajibkan pajak yang sangat besar kepada setiap penduduk. Pajak yang paling banyak dan paling berat justru diberlakukan untuk orang-orang fakir, bukan orang-orang kaya. Masyarakat Romawi terbagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, orang-orang merdeka, yaitu para tuan atau majikan, dan yang kedua, para hamba sahaya, yang jumlah mereka 3 kali lipat dari jumlah orang-orang merdeka. Golongan kedua ini tidak memiliki hak apa-apa. Nasib mereka berada di tangan tuan-tuan mereka. Mereka juga sama sekali tidak memiliki kehormatan dan posisi apa-apa di tengah masyarakat. Peradaban Persia. Nama Persia berasal dari suku India Eropa yang disebut Parsua. Persia merupakan pengucapan Latin dari orang India Eropa, Parsua, yang menyebut perbatasan wilayah mereka persis. Sesuai nama suku mereka, suatu daerah yang terletak di sebelah utara Teluk Persia dan sebelah timur Sungai Tigris disebut Persis, atau dalam bahasa Persia disebut Pars. Peradaban Persia adalah keturunan bangsa Arya yang hijrah dari Asia Tengah Iran pada milenium kedua sebelum Masehi. Kerajaan Persia merupakan saingan dari Kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Agama Persia. Masyarakat Persia lama cenderung untuk menyembah berbagai alam nyata, seperti langit biru, cahaya, api, udara, air, dan sebagainya, yang semua makhluk itu mereka pandang sebagai Tuhan. Ada alam yang merupakan Tuhan baik, dan ada alam yang merupakan Tuhan jahat. Api atau cahaya adalah lambang dari Tuhan baik, sehingga menyebabkan mereka menyembah api sebagai Tuhan, yang selalu mereka nyalakan dalam rumah-rumah ibadat mereka. Agama-agama orang Persia ada 3 di antaranya. Pertama, Zoroaster. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, muncullah seorang pemimpin bernama Zoroaster yang kemudian terkenal sebagai nabi orang Persia. Ajaran Zoroaster terdiri atas 2 prinsip, yaitu 1. Alam berjalan sesuai kanun yang tertentu. 2. Dalam alam selalu ada pertentangan antar berbagai kekuatan, antara cahaya dengan gelap, antara subur dengan tandus, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Manuwiyah. Aliran Al-Manuwiyah yang diciptakan oleh pemimpinnya yang bernama Manu atau Mani pada tahun 215 Masehi. Mazhab Al-Manuwiyah banyak berkembang di Asia dan Eropa. Ajaran-ajarannya yaitu campuran ajaran Zoroaster dengan agama Nasrani. Yang ketiga, Mazdak. Sekitar tahun 487 Masehi,
Lahirlah di Persia seorang ahli filsafat yang bernama Mazdak. Ia membawa faham baru dalam agama dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Adapun membedakan ia dengan gurunya, yaitu dalam hal ajaran yang mirip dengan komunisme yang mengatakan bahwa manusia dilahirkan sama, karena itu haruslah hidup sama pula. Menurut Ahmad Amin, cendekiawan Mesir, bahwa Mazdakisme adalah komunisme tertua di dunia. Bahasa Persia. Pada waktu pemerintahan dinasti Sasanid, yang menjadi bahasa Persia resmi yaitu Pahlavi, dan juga menjadi bahasa kitab suci mereka, Avesta. Oleh karena itu, pengaruh kitab agama ini dalam memelihara dan memperkembangkan bahasa Pahlavi besar sekali. Namun, dua kekuatan besar yang berkuasa itu, yaitu Romawi dan Persia, dapat ditaklukkan oleh kekuatan pasukan Islam, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan Islam di masa selanjutnya.